Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya merupakan guru TK Teknologi Pekanbaru. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Dan Dendang. Dongeng ini berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami dan istri yang sederhana. Mereka bekerja sebagai petani untuk menghidupi kebutuhan mereka. Sang suami bernama Rusli dan istrinya bernama Jum. Namun, kehidupan mereka terasa suram karena mereka belum juga memiliki anak. Pada suatu hari, sang istri merasa kurang enak badan. Kepalanya pusing dan mual-mual. Sang suami khawatir dengan keadaan istrinya. Namun, di satu sisi ia juga harus tetap pergi ke kebun untuk memenuhi kehidupan mereka. Dengan langkah yang guntai, sang suami pergi ke kebun. Namun di tengah jalan, tiba-tiba dia berjumpa dengan seseorang. Kira-kira siapa ya itu? Dia berjumpa dengan temannya bernama Saleh. Di situ juga sang suami mencurahkan isi hatinya dan menceritakan tentang kondisi istrinya. Temannya memberikan saran agar istrinya dibawa ke dukun beranak untuk diperiksa lebih lanjut. Sang suami langsung pulang ke rumah dan membawakan dukun beranak untuk istrinya. Dukun tersebut langsung memeriksa istrinya. Lalu, kira-kira apa sih yang terjadi dengan istrinya? Dengan raut yang sumringah, dukun beranak mengabarkan bahwa istrinya sedang hamil. Kabar ini tentunya membawa kebahagiaan untuk keduanya. Sang suami semakin menyayangi istrinya. Dia mengikuti semua kemauan yang diinginkan istrinya. Hingga pada suatu hari, sang istri sangat ingin makan udang dari sebuah telaga. Tapi kononnya, telaga tersebut dihuni oleh seekor buaya yang bernama Dan Dendang. Mau tidak mau, sang suami tetap pergi, nekat untuk mengambil udang tersebut. Sang suami bertemu dengan buaya, dan ia memohon kepada buaya agar bisa memberikan sedikit saja udangnya untuk istrinya di rumah. Namun, tentunya si buaya tidak mau memberi sedikit pun udang dari telaganya. Sang suami pun terus memohon sambil menceritakan sang istrinya sedang hamil anak mereka dan sangat menginginkan udang tersebut. Sang buaya dengan liciknya memberikan syarat kepada suami. Dia berkata, "Jika engkau hendak udang tersebut, maka ada persyaratannya. Jika anak engkau nanti berumur 20 tahun, maka nikahkanlah dengan aku. Apakah engkau bersedia?" Tanpa berpikir panjang, sang suami menyetujui persyaratan itu. Akhirnya sang suami pulang dengan membawa udang dan dimasakkan untuk istrinya. Hari demi hari telah berlalu. Minggu demi minggu telah berlalu. Dan bulan demi bulan telah berlalu. Tiba di suatu hari, sang istri merasa perutnya sakit sekali. Sang suami mencarikan dukun beranak untuk istrinya.
Dan hari itu istrinya melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Putri ini diberi nama Intan. Intan tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Selain parasnya yang cantik, ia juga baik perangainya. Itu pula yang membuat banyak warga ingin menjadikan Intan sebagai menantunya. Namun seketika Rusli, sang ayah, ingat akan janjinya dengan buaya di telaga tersebut. Ia pun dengan berat hati menceritakan hal itu kepada anaknya. Dengan lesu, Intan memikirkan hal itu. Ia juga memikirkan cara bagaimana agar ia terlepas dari perjanjian tersebut. Maka Intan nekat datang ke telaga itu dan menemui buaya secara langsung. Ia memohon kepada buaya agar dapat dilepaskan dari perjanjian itu. Namun tentunya buaya tidak mau dan menolak permintaan Intan. Intan terus memohon, terus berkata. Namun hal itu pula yang membuat buaya menjadi geram. Dia tarik Intan dan dibawanya ke sungai. Melihat itu, Rusli sangat sedih. Ia hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan agar anaknya dapat selamat dari buaya. Hingga beberapa hari selanjutnya, ia duduk di depan rumahnya dengan lesu. Datanglah bujang dan mengatakan bahwa dia melihat Intan di tengah laut menunggangi punggung buaya. Dengan begitu, Rusli si ayahnya datang langsung ke laut, ke tepi laut bersama warga-warga. Warga-warga ingin membantu Intan dengan cara melempari sabut kelapa ke tepi laut. Sabut itu terkumpul banyak dan dibakar oleh warga. Terbakarnya serabut ini membuat air laut menjadi panas dan membuat buaya dan dendang menjadi tidak tahan kepanasan itu. Lama-kelamaan dan dendang meninggal dunia. Lalu, bagaimana nasib Intan? Intan diselamatkan oleh warga sehingga bisa kembali ke pelukan orang tuanya. Itulah cerita dan dendang yang berasal dari Indragiri Hilir.